Welcome back to Pome Channel. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya pemasangan termostat ya. Termostat di loader. Nah, fungsi termostat itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau kalian memang suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe ya. Dan kemudian di-share ke grup kalian untuk menambah pengetahuan kalian dan teman-teman kalian. Check it out. Nah, kita punya problem ini di temperatur coolant kita ini selalu tinggi. Kita sudah perbaiki radiator dan bersihkan, ini masih tak masalah. Indikasinya ini adalah termostatnya. Maka kita perlu bongkar termostatnya dulu ya dan diganti. Nah, ini gambar katalognya untuk radiator hose dan untuk mountingnya ya. Jadi yang mau kita bongkar itu lainnya yang ini ya. Nah, ini akan mengarah ke apa namanya ini? Ke termostat ya, yang ini. Nah, ini setelah dari sini nih ada termostat ini. Nah, ini ada penahannya yang harus kita buka nanti. Kemudian termostatnya itu sendiri bentuknya seperti ini. Nah, ya ini. Nah, ini sambungan yang hose tadi itu lengket di sini. Kemudian ada termostat di bagian mesin ini ya. Nah, nanti ini kita akan bongkar yang bagian ininya. Nah, inilah yang mau kita ganti tuh. Kita mau ganti dulu ini termostatnya ya. Termostat loader ini indikasinya bermasalah, maka temperaturnya naik terus. Nah, ini termostat itu posisinya di sini ya. Ini dari selang radiator ini. Jadi secara keseluruhan nampak dia di bagian belakang ini ya. Jadi karena ada plat yang menghalang, ini kita buka dulu ini. Nah, di bagian atas itu pun ada dua juga bautnya ya, itu ah. Dia dekat selang hose-nya. Nah, ini platnya udah lepas ya. Baru selanjutnya kita buka lah hose-nya ini. Nah, jadi ini yang hose-nya kita buka dulu ini ya. Bautnya udah kita lepas. Nah, termostat itu fungsinya dia akan mengatur cairan fluida pendingin untuk ke mesin ya. Jadi pada saat temperatur 70 biasanya itu dia akan membuka gitu. Jadi kalau dia macet itu aliran fluida ke pendingin mesin itu jadi terlambat. Nah, makanya ini indikasinya ada masalah di sini. Kita bongkar dulu ya. Nah, ini juga pengalaman pertama untuk bongkar ini. Belum pernah kita ganti nih guys selama 4 tahun. Udah 4 tahun ini ya. 4 tahun setengah lah. Jadi ini udah termasuk cukup kuat nih termostatnya. Nah, baru bagian atasnya juga kita buka ya, bagian sambungan hose atas. Ini ya bautnya ini kita buka. Ini kuncinya kunci 13 nih. Nah, diaturlah sedemikian rupa ini supaya bisa terbuka ya, tergantung posisi badan kita. Nah, ini kita berusaha buka klemnya ini dulu ya. Ini harus kita kendori dulu ini biar bisa kita buka. Ini baru pertama kali dibuka ini. Panas. Nah, ini kita berusaha buka hose-nya ya, yang fleksibel. Ini harusnya bisa ditarik ini. Hose-nya udah terbuka ini ya. Nah, ini kita mau buka baut yang mana ini? Mau dibuka ini ya? Iya Pak. Nah, ini bautnya mau kita buka ini ya. Yang ini sama yang belakang ya. Iya, 3. Biar bisa kita angkat ini. 3 biji Pak. Oh, di belakangnya lagi ada ya. Iya. Akhirnya ketemu ini apa ya? Yang lama ya, yang terpasang. Ini yang mau kita ganti nih. Cabut aja lah. Nah, ini kita cabut termostatnya yang lama ya. Nah, ini indikasinya Pak, ini. udah rusak ini ya. Ini kan. Nah, ini udah sampai bocor-bocor semua. Robek ya. Iya Pak. Mana aslinya tadi? Nah, kita bandingkan ini. Nah, Coba mana? Bagus Pak. Nah, ini masih bagus ini hasilnya. Itu udah robek ya. Ini kan ini. Nah, itu juga udah kocak-kocak semua. Iya, ini. Enggak sebelahnya juga Pak ini. Nah, ini di sebelahnya sealnya juga udah rusak. Nah, kocak karetnya.
Nah, ini kita coba gantikan dulu ya. Nah, ini tinggal dipasang aja nih, jangan bikin rumit. Nah, begini aja masangnya nih. Nah, udah. Posisikan dulu yang pas ya. Jadi kalau kita ngerti baca katalog, ini mudah sekali dilakukan ya. Jadi saya pun baru pertama kali yang minta bongkar mesinnya ini. Nah, jadi kita baca katalognya, manual booknya, kita tahu di mana posisinya dan cara menggantinya ya. Nah, ini spare part yang baru, termostatnya udah kita pasang ya. Ini masang ini jangan miring, ini harus posisinya rata supaya nanti karetnya nggak rusak ya. Nah. Jadi dia sealnya itu karetnya itu sendiri sealnya. Jadi kita nggak perlu nambah-nambah seal lah atau apa namanya itu gasket ya, nggak perlu. Ini udah ada karetnya. Dia akan duduk presisi di lubangnya ini ya. Ya pakai spare part yang ori lah ya. Kalau pakai spare part abal-abal mungkin nggak sama besarnya ini. Ini spare part yang ori. Mana kotaknya tadi? Coba ambil. Nah ini spare part yang ori ini ya. Nah ini tulisannya Thermostato dari CNH ya. Ini genuine part memang. Jadi kita mulai install ulang lagi ya, seperti yang tadi kita pasang lagi untuk baut-bautnya. Kita sebentar lagi kalau sudah terpasang bautnya kita pasang hostnya. Nah, pastikan saat penguncian itu dikunci dulu sejajar ya, jangan langsung dipaksa dikunci rapat. Nah ini harus dibuat dulu memang perlahan-lahan semuanya terkunci tapi tidak rapat ya, supaya memastikan posisinya rata. Kalau kita kunci rapat langsung satu sisi itu bisa rusak nanti sealnya. Nah ini bisa dikunci biasa aja, nggak perlu pakai kunci momen ini ya. Ini kunci biasa aja bisa cukup lah. Nah ini karetnya, hostnya ini kita pasang ulang ya. Pemasangannya harus kita pasang dulu klemnya ke dalam. Jangan lupa dipasang klemnya karena klemnya ini agak ketat nih. Jadi harus dimasukkan dulu ke dalam ya. Ya masukkannya juga harus satu-satu ya, atas dulu atau bawah dulu. Nah, hostnya udah terpasang ini, tinggal kita kencangi klemnya ya. Nah, udah terpasang semua ini ya, seperti sebelumnya dengan termostat baru. Ini mau kita isi dulu air radiator yang terbuang tadi. Oke, tutuplah. Setelah itu baru kita tes nanti. Ini indikatornya apanya di hijau ya, tulan temperaturnya. Jadi ini kita tes dulu nanti untuk running test beberapa jam. Kita mau tahu apakah temperaturnya naik sampai kuning atau tidak. Nah itulah fungsinya termostat ya. Jadi termostatnya adalah komponen yang cukup penting di loader, terutama di bagian engine lah ya, di sistem pendinginan. Maka itu harus berfungsi dengan baik. Nah kalau memang kalian merasa video ini sangat berguna, silahkan kalian subscribe ya, supaya channel ini tetap ada dan bisa berkembang semakin baik ke depannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.